Tugas yang kelompok kayaknya kalian memang belum pernah bikin gitu ya, seperti itu. Mengerti. Nah, ini saya contoh bukan yang ACES. Ada dua kelompok yang buat, tapi baru teorinya aja. Sebetulnya yang pentingnya hitungannya sih ya. Nah, ini yang kalian download itu bukan annual report. Jadi laporan keuangan, informasi keuangan. Ini contoh yang ACES misalnya. Untuk perusahaan lain juga sama, ini laporan keuangan. Nah, kalian coba download. Ini yang FSFY. Kalau ini AHA, AIKI, itu masih baru itu. Ini contoh nanti klik unduh gitu ya. Nanti kalau udah di-download, di sini contohnya misalnya kayak gini, seperti ini ya. Saya udah download sih, saya nggak ini lagi. Memang dalam bentuk Adobe gitu ya, tapi karena data keuangan, supaya kalian mudah untuk menghitung, nanti kalian bisa convert ke Excel. Convert ke Excel-nya caranya pakai ilah PDF ya. Jadi contohnya misalnya yang ilah PDF yang saya udah bikin, ini pause share dulu. Kan data laporan, kalau betul laporan keuangan, ini datanya dalam bentuk angka, jadi kalian sudah gampang gitu ya, dan udah jelas ini. Nah, kalau udah dipastikan datanya di downloadnya udah betul, bentuknya seperti ini, laporan keuangan audit ya. Kalau yang bentuknya annual report itu udah banyak kata-kata, udah berupa ringkasan. Nah, yang kita analisa di sini sebetulnya yang ini, laporan keuangan yang ini ya. Saya kasih contoh Excel-nya kalau perlu. Ini misalnya 2020, ini data neraca 2020, 2019, ini angkanya. Ini 1 Januari 2019 atau 31 Desember 2018. Jadi kita udah dapat 3 tahun sekaligus. Nah, supaya kalian memudahkan kalian dan hanya download satu gitu ya. Karena satu pun belum kalian buat ya, yang kelompok. Jadi nggak perlu 5 tahun, cukup 3 tahun 2020 dibanding 2019 dan 2019 dibandingkan 2018. Jadi angkanya sudah ada semua ya. Nah, ini nanti masih dalam bentuk PDF. Ini kalian susah pindahin satu persatu supaya mudah itu kalian convert ke Excel. Ke Excel itu pakai ilah PDF ya. Convert PDF-nya yang di sini. PDF to Excel, pilih. Terus select PDF filenya. Misalnya ini ya, Aces FY20 gitu ya. Udah select, baru langsung convert klik. Nah, karena saya udah convert tadi, saya nggak perlu lagi ya. Nah, sekarang kita lihat yang sudah di-convert ke PDF, ke Excel maksudnya. Nah, kalau di Excel kan rumusnya tinggal copy paste ya. Kalau hitung manual ya sangat lama ya. Saya coba share. Nah, misalnya seperti ini kan, kalau komparatif kan data tahun 2020 dibandingkan dengan data tahun 2019. Berarti kalian tinggal pakai rumus Excel sama dengan C10, ini kan udah C10 itu 2020 ya, dikurangi yang D10 ya. Jadi C10 kurang D10 itu selisih nilai persentasenya, tinggal nilai hasil yang ini F10 dibagi D10. F10 ini dibagi D10 dikali 100, karena ini dalam persentase
Kalau Excel bacanya 100%, nanti satu lagi, jadi kali 100 aja langsung. Jadi kita di sini dapat angka 77, berarti penambahan dari tahun 2020 dibanding 2019, cash-nya itu bertambah 77% untuk yang S hardware. Berarti rasio nilai kas-nya lebih tinggi ya dibanding tahun sebelumnya. Yang piutang usahanya juga sama, tapi yang pihak ketiganya turun, aset keuangan lancar lain turun 72% dan sebagainya. Nah, untuk yang tahun 2019-2018 juga sama ini. H10 dikurangi D10. Jadi nilai yang ini 2000 bukan H10, ini saya terbalik ya. D10 dikurangi H10 harusnya ya. Jadi 2019 dikurangi 2018. Nah, ini rumusnya tinggal dikontrol C aja, jadi ini harusnya semua naik. Ini juga tinggal kontrol C aja. Seperti itu ya. Jadi kalian tahu teori tapi harus tahu prakteknya juga. Yang persentasenya gimana ya, sama seperti itu rumusnya, tinggal kalian masukkan. Semua udah bisa pakai Excel tentunya kan. Sama dengan ini dibagi dengan nilai tahun 2018 tentunya ya. Dikali 100 jangan lupa. Jadi penambahannya 57 dan sebagainya ya. Kalau yang value berarti itu kosong, itu dihapus saja. Seperti itu ya. Nah, ini ada yang rumusnya belum dikopas sama saya. Kurang lebih seperti itu untuk yang komparatif ya. Common size juga pada dasarnya sama, misalnya komparatif dan common size kita dalam satu Excel aja. Ini ada di tabel 7, kenapa tabel lainnya enggak, ini isinya masih ini. Jadi kalian nanti tinggal pindahkan ke Excel yang kalian hitung aja gitu. Jadi dipindahkan yang ininya, bisa di-delete yang nggak perlunya. Yang ini kan ada angka penjualan dan sebagainya juga sama, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang common size-nya, cuman ini mengikuti nggak ya kalau saya enter? Ya, C10 kurang S10 dia mengikuti ya. Nah, kalau common size, ini semua kan dibagi total aset ya. Kita lihat total aset itu ada di mana nilainya ini kan. Berarti semua dibandingkan dengan total aset. Dikalikan 100 ya, sama dengan ini dibagi dengan total aset. Ini belum kali 100, jadi 0. Kalau kali 100, yang nilainya 100 itu yang jadi pembandingnya ya. Oh, ini harus pakai dolar ya. Karena nanti kalau enggak dia mengikuti yang ininya. Jadi ini S. Kita lihat di sini common size-nya udah betul. Yang lain nanti dengan rumus yang sama. Kalau yang liabilitas dan ekuitas kan pakai total liability dan ekuitas ya, seperti itu. Sampai di sini cukup jelas nggak? Jelas, Bu. Bisa? Nah, sesudah angka-angkanya keluar, kalian baru kasih penjelasan untuk sedikit gitu, kasih penjelasan angkanya gitu, artinya apa. Nah, kalau misalnya ininya panjang ya, nanti hasilnya kan hitungan Excel-nya panjang, nggak apa-apa dalam hitungan Excel-nya dipanjangkan. Kalau nanti mau dibikin report, memang Excel ini bisa dikembalikan dalam PDF, tapi hati-hati nanti kepotong. Cuman ini ya karena 3 tahun sebetulnya nanti kalian
kita lihat ya kalau file printnya seperti apa ya. Nah, ini kan agak kepotong ya. Ini kita bisa ganti dalam bentuk PDF misalnya. Terus ini orientasinya juga bisa diganti landscape. Landscape itu supaya semuanya masuk gitu ya. Kan ini masuk. Ya nanti bisa dikecilin lagi ya. Ini hurufnya bisa dikecilin, bisa diatur. Jadi nanti kalian laporannya itu bisa dalam bentuk PDF digabungkan sama yang itu, sama yang penjelasannya gitu ya. Penjelasan yang kalian buat dalam bentuk Word-nya. Ya, itu kalian bisa gabungkannya di ilah PDF lagi. Jadi dari Word di-convert ke PDF, terus nanti di-merge PDF ya. Seperti itu. Kalau saya udah jelaskan sampai sini cukup jelas. Nah, untuk yang ininya juga sama ya. Jadi yang dibuat itu nggak hanya yang balance sheet-nya aja, tapi penjualan. Jadi tabel 7, tabel 8 kalau di sini, ini tabel 9, perubahan ekuitas. Pokoknya yang ada angka-angkanya, laporan arus kas, laporan keuangan aja ini yang jadi hanya tabel 7, 8, 9, dan 10 seperti itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4 yang kalian bikin Excel-nya ya. Baru kalian berikan penjelasan itu cara membuat untuk yang analisis bab 1 sebetulnya masih. Tapi yang bab 2 pun bisa lihat dari sini. Kan kalau bab 2 dimintanya sebetulnya hanya laba ekonomi dan laba akuntansi ya. Itu adanya di sini. Nah, ini kebetulan. Nah, ini ada penghasilan komprehensif lain. Jadi kalian analisis itu adalah yang ini pendapatan komprehensif ya. Kalau ini net income-nya kalian analisis, kalian bandingkan. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya ya kita tandain aja misalnya warna ini ya. Total laba komprehensif yang didapat. Jadi laba komprehensifnya dia ada 2, ada komprehensif. Tapi ini ditotalkan sebelum laba per saham dasar. Itu yang jadi kalau kita lihat di sini laba komprehensifnya, pendapatan komprehensif itu lebih tinggi daripada laba tahun berjalan ya. Jadi ini nanti yang akhirnya jadi laba per saham dasar, tapi sedangkan untuk yang tahun sebelumnya ini masih lebih rendah gitu ya. Jadi kita lihat perbandingan komposisinya. Perbandingan komposisinya kalian di sini nanti bisa insert gitu ya. Ini untuk yang bab 2 ya. Kalau yang bab 1 ini kalian kayak tadi 2019 kurang 2018. Ini kalian perbandingkan antara nilai ini dibandingkan dengan total ya. Total laba tahun berjalan ditambahin dengan ya kali 100 juga boleh sih ya. Oh, ininya harus pakai ya kayak tadi lagi sih ya. Ininya berubah ya, belum C37 tambah C56. Kita bisa kopas ya C3756 ini sama 3756 1837. Ya lebih baik dicek manual lagi ya. Ini sama dengan
Misalnya copy ke samping ya, yang betul. Ini harus insert lagi. Salah undo ya. Kalau nggak insertnya dari yang E-nya. Sisipkan. Itu lagi saat. Nah, kalau kayak gini benar ya. Ya kalau nggak di rumus di uh, ini 47-nya Ctrl V. Ya kalian bisa pakai rumus sendiri itu ke bawah ya. Ini kali 100. Karena ini yang dari samping sih ya. Ini dipindahin dulu sama dengan jadi kalau kita lihat di sini kalau yang tahun 2019 ini lebih tinggi yang laba komprehensifnya, tapi berarti laba ekonominya lebih tinggi daripada laba akuntansi. Untuk yang tahun 2018 sebelumnya laba akuntansinya yang lebih tinggi daripada laba ekonomi. Tapi kalau kita lihat ini perbandingannya berimbang, gitu, seperti itu. Jadi penjelasannya seperti ini. Itu yang untuk tahun 2020 dan 2019, ya. Cuman ininya rada bergeser, nanti kalian iniin lagi aja. Untuk yang neraca tadi 2020, 2021, 2019, tapi ini hanya 2020, 19, jadi nggak apa-apa yang kalian analisis hanya 2 tahun ya. Ini untuk yang laba itunya. Untuk yang komparatif sama common size-nya, di sini kalau komparatif selisih antara 2020 dan 2019 ya. Ininya bergeser karena ini hasil convert, jadi agak bergeser kalau misalnya itu. Nah, ini kalian nanti bisa rapiin aja, tinggal ininya unmerge biasanya ya. Data format cell ya, nanti kalian bisa cari sendiri ya. Ini saya salah pakai bahasa Indonesia jadi agak berbeda ya tampilannya. Ya bisa kalian rapiin, kalau enggak ya insert row aja ya intinya. Nah, ini misalnya data 2020 supaya nggak salah, ini 2019 ya.
Nanti bisa insert kolom lagi 2010 2020 dikurangi 2019. Di sampingnya persentasenya. Ya seperti itu kurang lebih. Oke, jadi bisa ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau udah oke, kita lanjut ke yang materi yang bab 3. Nanti kalian bisa lihat di morning yang saya share itu. Kalian coba jawab ya. Ini sekarang kita coba lihat untuk yang materi bab 3 dulu. Oke, terlihat. Ntar saya besarkan dulu ya. Nah, untuk yang dianalisis di sini, yang tugas kelompoknya, ini kalian hanya mencomot atau memindahkan ke sheet Excel yang baru untuk ringkasan daripada laba rugi sama ringkasan neraca. Ya, ini misalnya yang kalian pindahkan hanya angka totalnya aja, pendapatan, laba operasi. Lalu ini di sini ada biaya untuk debt yang retirement atau yang udah usang ya, debtnya obligasi. Kalau ada interest expense, interest income, tax provision, dan net income laba bersihnya. Terus yang asetnya di sini aset lancar, aset tidak lancar, tak aset, wesel bayar ke bank, long term-nya, other liability atau kewajiban lainnya, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Ya. Itu dipindahkan. Jadi kita lihat perbandingannya di sini, misalnya dari 2011 dibandingkan dengan 2010 ini turun ya. Kalau yang ini net income-nya juga 2010 79, 2011-nya jadi minus 72, berarti turun. Ini cukup kalian komparatifkan aja. Komparatif sederhana aja. Jadi selisihnya atau langsung persentase ya, selisih dan persentase. Nah, untuk yang pengungkapan daripada si debt juga selain kalau ini kan laba bersih sama neraca ya, yang ada nilai debt sama laba bersihnya. Di sini ada long term debt dan total kredit. Nah, kita lihat di sini dia ini nilainya total debt di sini kenapa nilainya kecil? Karena ini sebetulnya dia membuang nilai jutaannya ya. Ini kalian boleh sederhanakan nilai yang panjang itu dalam jutaan. Kalau misalnya takut salah mensederhanakan ya pakai rumus Excel aja dibagi 1 juta ya. Jadi ini angkanya lebih sederhana. Untuk yang payment schedule-nya di sini, nah payment schedule di sini artinya, nah ini kalian lihat di catatan laporan keuangannya, tapi masih di angka laporan keuangan di situ. Ada nggak yang jatuh tempo di sini? Misalnya di sini untuk si hutang yang jatuh tempo di sini tahun 2012 ada 1, 2013 155, 2014 1, 2015 116, 2017 612. Ini kita lihat lagi, coba dilihat yang tadi ya. Misalnya kita buka dalam bentuk ini juga nggak masalah. Yang tadi Excel-nya misalnya. Karena Excel ini juga di convert-nya lengkap ya. Saya stop share dulu.
Nah, ini kan ada catatan laporan keuangan ya mulai. Terus kita lihat yang bagian hutang. Dia ada penjelasan apa nggak mengenai hutang di sini, ada yang udah jatuh tempo atau belum. Ya kalau di sini mah ketutup ya kalian lihat aslinya di PDF-nya ya. Ini kebijakan masih. Nah, leasing juga sewa ada di sini ya. Kayaknya kelewat ya, udah pendapatan berarti yang 15. Nah, kalau di sini kira-kira ada yang ketutup gitu ya, berarti kalian lihatnya di yang aslinya. Ini masih prinsip, konsolidasi, aset. Oke, sambil menunggu yang lain, kita lanjutkan dulu aja ya. Tadi ketutup, karena saya record juga. Nah, untuk yang kewajiban, di sini ada di catatan laporan keuangan, agak bagian belakang setelah asetnya selesai. Misalnya liability sewa, di sini yang kurang dari 1 tahun dan lebih dari 1 tahun ya. Ini kalian bisa lihat ini, yang untuk jatuh tempo mungkin nggak ada ya. Kalau jatuh tempo nggak ada, berarti penggantinya kita bisa pakai ini sebagai informasi untuk leasing juga ya. Jadi kita lihat nilainya dari tahun ke tahun ini, misalnya untuk asetnya di sini, leasing ini, kewajibannya ini naik tinggi ya, lumayan dari 65 jadi 232 juta, tapi yang pihak ketiganya turun. Seperti itu. Jadi kita lihat untuk yang kewajibannya seperti itu. Untuk eh, selanjutnya, kita coba lihat untuk yang. Nah, ini contoh penjelasannya ya, saya berikan juga. Ini misalnya yang sangat lengkap, ada notes-nya, ada convertible, ini komitmen leasingnya, jadi nilai leasingnya dari tahun ke tahun. Kalau ini jika menggunakan perubahan leasing dari operating lease menjadi capital lease. Nah, ini kebetulan dijelaskan, diberi informasi seperti ini. Ada informasinya bahwa dia merubah dari operating lease menjadi capital lease. Nah, lalu di sini saya minta kalian untuk mengajarkan untuk bab 3 ini untuk soal leasing. Soal leasing ini dari soal problem 32. Misalnya 1 Januari, di sini ada data bahwa ada annual leasing rental itu nilainya 10.000 dengan nilai interest rate-nya 8%, incremental borrowing rate-nya 8,25%. Ini untuk melihat angka tabel, tapi dia udah beritahu ya. Sehingga annuity tabel mengindikasikan percent value untuk annual leasing rental pada nilai $1, 8% rate, itu nilainya menjadi 3,993. Nilai fair value daripada peralatan itu pada percent value-nya diminta untuk menyiapkan di sini jurnal tahun pertama, lalu laporan laba rugi dan neraca tahun pertama, membangun juga untuk 5 tahun leasingnya gimana, seperti apa, interest dan principal, lalu untuk biaya dan laporan laba rugi, ya, dan dampaknya daripada pendapatan dan arus kas ini pada kapitalis ya. Nah, ini untuk cross check laba tahun keduanya, bunga tahun kedua itu 264995. Nah, saya beri contoh, tapi yang soal A dan B kan mintanya tahun pertama. Nanti kalian tinggal buat yang tahun keduanya ini, saya udah berikan informasi untuk tahun pertamanya.
Nah, kita lihat di sini untuk yang tahun pertama yang diminta, tapi di sini karena saya beri contoh, jadi tahun kedua ya, yang nanti kalian buat, dikumpulkan individu, memang ininya belum saya masukkan. Nah, ini contoh tahun pertama, misalnya ini karena nilai leasingnya adalah 10.000 dengan nilai present value 3,993, berarti kewajiban leasingnya itu nilainya 10.000 dikali 3,993, itu 39930. Ini pada saat kontrak pertama ya. Ini sih nggak perlu kalian buat lagi karena yang saya minta tahun kedua. Nah, yang akan kalian buat tentunya adalah yang payment rental. Itu tahun kedua masih ada kan ya. Nah, payment rental di sini tahun kedua berapa? Tahun pertama di sini 3194,4, lalu kewajiban sebagai interest, kewajiban obligasinya 6805,6, cashnya 10.000. Ini sebetulnya angka dari tabel ya. Jadi nilai interest tambah kewajiban obligasi itu sama dengan 10.000. Nilai interest leasing itu yang tahun pertama adalah 0,08 atau 8% dikali 39930, itu dapatnya 3194,4. Nah, berarti di sini untuk kewajiban obligasinya itu 10.000 dikurangi 3194,4, berarti 6805,6. Nah, kalau tahun kedua nanti kalian menghitung dulu angka dari tabel ya, nanti saya kasih tahu. Karena ini untuk kewajiban leasing itu akan terus turun dari tahun pertama, kedua, sampai tahun kelima itu 0. Jadi tahun kedua itu nanti harus dihitung dulu kewajiban leasingnya di berapa, nanti dikali persen interest sehingga kewajiban obligasinya berapa ya. Untuk amortisasi ini per tahunnya nilainya sama, yaitu 7.986, ini dari 3.9930 dibagi 5 tahun ya. Jadi ke amortisasi dan penurunan nilai properti leasingnya per tahunnya 7.986. Nah, untuk balance sheet di sini ya, ini karena memindahkan sebetulnya angkanya di sebelah sini ya. Hanya di aset, list property 31994, untuk list obligation, ini capital list-nya juga 33124,4 yang untuk capital list-nya. Ini nilai 31994 itu dari 39930 kurang 7986 ya, 31944. Lalu di sini kalau 33124-nya di sini dari dikali 10%, di sini jadi 3194 interest on list-nya, amortisasinya 7986, jadi total list-nya 11180. Sedangkan untuk 33124-nya dari 39930 dikurangi 6805,6 sebagai kewajiban list-nya ya. Nah, ini nanti kalian bisa buat untuk yang tahun kedua, balance sheet dan income statement-nya. Amortisasinya sama, interest-nya yang berbeda, sehingga total list rentalnya beda. Tinggal mindahin angka dari tabel seperti ini. Nah, kita lihat di sini, contohnya untuk sampai tahun kedua, misalnya tahun berikutnya nanti kalian bisa isi. Untuk melengkapi yang C, ini kan tadi 8% dari 39930 jadi 3194 ya. Lalu 10.000 dikurang 6805,6 kurang 3194,4 jadi 6895,6. Principal balance yang awalnya 39930 dikurangi dengan principal di tahun pertama ya. Payment principal, yaitu 6805,6 jadi 33124,4. Nah, ini dikali 8%, ini angka yang berikutnya. Jadi 33124 kali 8%, itu 2649,95. 7350 yang dapat dari mana? Jadi 10.000 dikurang 2649. Nah, ini untuk nilai prinsipalnya juga turun, dikurangi dengan payment prinsipal 33124 dikurangi 7305255774. Dan seterusnya sampai akhirnya nilai tahun kelima itu 0. Ya, nanti di sini ada pembulatan untuk nilai
pada tahun kelimanya. Kenapa tahun kelima 0 setelah dikurangi prinsipal pada tahun payment prinsipal pada tahun kelima. Itu yang cara menjawab untuk melengkapi tabel payment interest dan prinsipalnya. Ya mungkin nanti yang kalau soal latihan atau ujian itu kalaupun soalnya sama ini angka-angkanya akan berganti, tapi cara perhitungannya seperti itu. Sampai di sini cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Ya. Nah, sekarang kalau yang D ini mencatat tabel untuk biaya yang dibebankan di income statement. Ya. Kalau list expense-nya kan sama ya. Per tahunnya itu 10.000 selama 5 tahun. Jadi 10.000 ini sesuai dengan soal, ini kita pindahkan ke sini. 10.000 dari tahun pertama sampai tahun kelima sama ya. Lalu di sini amortisasinya juga nilainya sama per tahun, yaitu 39930 dibagi 5 ya. Kalian tinggal hitung dan pindahkan angkanya ke sini. Lalu di sini interestnya juga sama sebetulnya dari tabel sebelumnya. Jadi kalian tinggal jumlahkan amortisasi tambah interest. Ya. Ini amortisasi tambah interest, ini yang tahun pertama dan seterusnya. Ini amortisasinya sebetulnya 7986 jadi tambah 3194 11 1180 ya. Dan seterusnya ini juga amortisasinya sama ditambah sekian. Jadi nilainya sekian. Nah, ini pun setelah kalian jumlahkan nilainya kalau dibulatkan jadi 50.000. Ya, ini bisa dilanjutkan. Nah, kita lihat di sini, sebetulnya di sini total biayanya itu lebih besar daripada list expense yang 10.000 ya. Jadi di sini kita pakai untuk menjelaskan yang pertanyaan E ya. Implikasi pendapatan dan arus kas terlihat jelas dari jawaban C sama D ya. Kalau ada biaya yang dilaporkan itu melebihi arus kas di tahun-tahun sebelumnya, tapi turun di tahun-tahun berikutnya ya. Jadi semakin lama ini masih lebih tinggi, tapi tahun berikutnya mulai tahun ketiga, 4, dan 5 akan di bawah 10.000 ya. Tahun pertama dan kedua ini masih di atas 10.000, lebih besar daripada cashnya, biaya cashnya. Tapi nanti di tahun ketiga atau tahun keempat akan lebih kecil. Nah, ini nanti kalian bisa kerjakan, dikumpulkan kelompok. Nanti saya berikan ininya di morning dan kalian bisa kumpulkan tugasnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum Dan ada, Bu. yang kelompok tolong dibuat ya. Yang 2 kelompok itu sebetulnya yang teorinya betul, tapi tinggal dilanjutkan untuk perhitungannya ya. Jadi belum saya nilai. Nanti dikumpulkannya mungkin seharusnya per minggu sih ya. Tapi nanti kita coba pooling aja lewat WA. Jadi saya nggak masukkan ke yang morning karena suka terlambat ya. Jadi saya minta untuk minggu depan itu sehari sebelumnya kalian sudah, ketua kelompoknya sudah mengumpulkan saya via WA atau via email, via WA juga nggak apa-apa sih ya, untuk analisis dari bab 1 sampai 3 aja dulu. 3-nya hanya sampai yang kewajiban leasing ini ya. Sama seperti ini. Ya, kalau belum sampai 3 minimal sampai yang keduanya lah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita Bu, bisa mohon maaf, Gimana? mau nanya Bu, untuk yang tadi kata Ibu, yang kelompok yang sudah, itu kelompok mana aja Bu ya? Hanya kelompok yang Aceh sama kelompok apa ya, saya lihat tuh. Cuman baru 2 kelompok, tapi juga nggak lengkap, baru teorinya aja ya. Pas saya buka itu. Kalau yang AMRT gimana Bu? Kenapa? Yang kelompok AMRT, teorinya udah gimana? Oh, yang Masih Alfa ya, Alfamart ya betul. Ya itu ya? teorinya udah betul, tapi perhitungannya belum ada juga kan, karena kalian belum download laporan Iya Bu, keuangan kelihatannya. Baru download annual ya, report ya. Jadi ya. cobalah di downloadnya ada yang di download laporan keuangannya ya. Jadi informasi keuangan, terus laporan keuangan.
Karena kita Oh, sekarang 2021 tapi belum habis, jadi yang bisa di-download mungkin hanya laporan keuangan 2020 aja yang terakhir ya. kita download yang tahun 2020 aja, Bu. Iya kan 2020 biasanya kayak tadi ada informasi yang tahun 2000, minimal ada informasi yang 2019, ada 2 tahun pasti. Ah, ya, 2020 Bu. dan 2019. Kalau yang lebih banyak lagi ada 3 tahun 2020, 2019, dan 2018. Nah, karena Ya. supaya memudahkan kalian untuk coba bikin untuk 2 tahun aja. Jadi 2020 cukup dibandingkan dengan 2019. Kalau ada angkanya yang 2018, bisa dibandingkan lagi 2019 dengan 2018. Tapi kalian cukup download laporan keuangan 2020 ya. Oke. Iya, siap, Bu. Dibikin komparatif dan common size-nya. Seperti itu. Ya. Karena yang komparatif common size itu sebagai fondasi dasar untuk analisis berikut-berikutnya soalnya. Jadi harus dibuat ya yang analisis komparatif common size dari neraca sama income statement, laporan keuangannya. Seperti yang contoh di PPT sih ya. Yang Iya, Bu. contoh lengkapnya memang seperti ini. Saya udah pindahkan, tapi rasanya juga kalian bisa lihat lagi ya. Karena sama aja, hanya saya potong aja PPT-nya. Nah, untuk yang videonya, ada yang coba udah puter belum? Kalian bisa coba jawab nggak? Kalau nggak, coba jawab Udah, Bu. pertanyaan pertama aja. Sudah, Bu. Udah? Sudah, Bu. Semua pertanyaan Sudah, Bu. bisa dijawab? Sudah, Bu. Oke. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Untuk absensi, kalau kalian udah menjawab dari situ, absennya saya dasarnya dari situ aja. Semua udah jawab yang online di sini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya? Ibu, mah aku nanya, Bu. Kenapa? Itu tadi kan yang video itu kita tuh udah ngerjain, Bu. Cuman pas udah udah diisi semua, cuman keulang lagi, Bu, videonya, Bu. Oke, udah. Nggak bisa disubmit. Submit Udah bisa sih, udah nggak? disubmit, Bu. Udah, Bu. Disubmit, cuman Oh, oh, itu mah bisa, maksudnya bisa membetulkan lagi karena dia bisa kalian kalau misalnya jawabannya tadi kan bisa cek gitu. Kalau jawabannya iya. salah, kayak true and false kan itu kan kalau misalnya nggak true pasti false gitu kan. Tapi kalau yang isian sih bisa ini. Oke, itu untuk Baik, Bu. Makasih, Bu. saya juga masih lihat sih itu bisa jadi nilai apa enggak gitu ya. Kalaupun jadi nilai enggak. Untuk ini aja. Nah, untuk yang ini contohnya seperti ini, saya rasa tapi kalian udah cukup jelas ya, jadi perubahannya berapa tuh sama nilai persentase ya. Kalau ini penjualan dari penjualan, ya seperti ini yang lengkap. Jadi yang dianalisis itu biasanya laba rugi, neraca. Oh, satu lagi sama rasio keuangan ya. Rasio keuangan ini pakai rumus aja, tapi yang bisa dihitung ini rasio keuangan. Tapi karena saya hanya pakai 1 tahun terakhir yang kalian download, rasio keuangannya cukup yang tahun 2020 saja yang terakhir ya. Kalau misalnya kalian bisa sampai 2019 ya lebih bagus lagi. Tapi yang wajib itu yang 2020 ya. Ini likuiditas, solvabilitas, ROI, kinerja, terus asset utilization, market measure. Nah, ini yang valuation juga sebetulnya dibuat, tapi kalau misalnya ada nilai debt valuation-nya ya, persentasenya, terus free cash flow. Tapi setidaknya kalian masukkan data angka ini aja, dividen, operating cash flow-nya, increase-nya seperti apa, di sini baru bisa dasar menghitung yang ini ya. Tapi yang wajib kalian itu komparatif dan common size. Ini kalau kalian ada nilainya baru kalian bisa hitung ya. Dari operating cash flow, capital, dan sebagainya. Ini sebetulnya ada di PowerPoint yang kemarin, yang bab 1. Oke, cukup jelas. Jadi saya nggak perlu bikin yang untuk attendance-nya. Sebetulnya yang attendance ada tanpa buat tugas, kalian bisa absen, tapi kalian di mata kuliah yang lain ada yang udah berhasil belum attendance? Kalau di grup dosen sih katanya sudah bisa jadi attendance. Bisa nggak? Atau belum pernah coba? Ya kalau belum pernah coba dari video yang kalian lihat aja atau dari tugas analisis aktivitas pendanaan itu kan kalian tinggal isi bagian yang kosong ya.
Cuma diisinya itu harus lengkap, pakai dalam kurung dolar, dan nilainya pakai titik seperti ini ya. Ini kan pakai koma. Cuman yang saya itu kunci jawabannya itu angkanya dalam titik gitu ya. Jadi dalam kurung S dolar misalnya 4,003 kali tutup kurung seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ibu maaf mau nanya. Ya, Kalau yang tugas aktivitas pendana itu langsung diisi aja, Bu. diisi aja langsung. Ada 3 isian, sebetulnya tinggal kalian masukin dari angkanya. Kalau kalian baca buku textbooknya sih udah ada jawabannya sebetulnya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, itu ada 3 angka. Itu jawabannya ada di rincian detailnya sebetulnya. Gimana? Berarti yang itu nggak ada perhitungannya ya, Bu? Bu, kalau Nggak ada. kalau untuk textbooknya yang mana, Ibu? Kenapa? Textbooknya yang mana ya? Itu yang saya ada memang saya masukkan di morning yang buku Subramanyam yang edisi terakhir, edisi 11. Yang edisi 11 ya, Bu ya? Ya, Yaudah. Terima kasih, Bu. ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya, Ya, yang contoh soal yang jangka panjang itu kan ada 3 kotak ya, Bu? ya. Itu ngisinya harus pakai dolar sama dalam kurung juga ya, Bu? Kalau enggak salah ya, Bu? Iya, gitu. Harus pakai dolar sama dalam kurung. Oke, baik, Bu. Terima Terus kasih, Bu. angkanya pakai titik juga ya. Oh Ya. iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Oh, yang tugas leasing ini nanti saya masukkan ke morning. Jadi ini tugas individu dikumpulkan juga ya. Ini saya kasih waktu 1 minggu sih yang ini. Kalau yang hanya nonton video sama itu sih hari ini aja juga bisa selesai kali ya. Ibu maaf mau nanya lagi. Ya. Kalau recordan yang ini nanti diupload di morning nggak ya, Bu? Ya, nanti saya upload di morning. Ini Baik, tadi Bu. ada 2 Bu. ya, nanti saya gabungin dulu terus diupload ke morningnya. Saya gabungkan. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada cukup, mungkin upload di morningnya nanti kalau nggak hari ini malam, besok pagi kalian. Tapi kalau PPT dalam bentuk PDF-nya nanti saya upload sekarang sebentar lagi. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kayaknya untuk hari ini udah cukup ya. Nanti kalian bisa dilanjutkan tugas kelompoknya. Yang belum sama sekali tolong dibuat ya. Ya minimal ada angka perhitungannya. Teorinya sih sebagai pelengkap sebetulnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.